Saya tidak habis pikir dengan pola pikirnya orang-orang dari OPM TPNPB ini. Orang bangun gereja, artinya bangun rumah Tuhan untuk masyarakat setempat bisa beribadah. Kok kalian habisi? Perjuangan dan cita-cita kalian macam apa ini? Orang datang punya tujuan dan maksud baik, ingin membangun tanah Papua. Kok kalian habisi? Otak kalian taruh di mana, wahai OPM TPNPB? Kalian selalu menyerukan Tuhan menyertai tanah Papua. Kalian selalu bilang Tuhan bersama orang Papua. Tapi di lain sisi, kalian malah menghabisi orang yang bukan musuh kalian. Kalian menghabisi orang yang tidak tahu apa-apa dan yang mana mereka cuma pekerja biasa yang tidak ada hubungannya dengan mata-mata atau intelijen TNI Polri. Miris ya, lagi dan lagi warga sipil menjadi korban atas kekejaman dan kebiadaban OPM. Hanya karena berdasarkan asumsi dan dugaan-dugaan mereka kalau warga sipil bagian dari TNI Polri, bagian dari intelijen, hanya berdasarkan klaim-klaim sepihak tanpa ada bukti dan fakta itulah warga sipil kemudian harus menjadi korban. Dan korban kali ini ada 2 orang asal Jawa Barat yang sedang mengerjakan pembangunan gereja GKI Immanuel di Kabupaten Jayawijaya. Mereka harus kehilangan nyawa setelah didor di tempat oleh 2 orang anggota OPM TPNPB pimpinan Egyanus Kogoya. Saya tidak habis pikir dengan pola pikirnya orang-orang dari OPM TPNPB ini. Orang bangun gereja, artinya bangun rumah Tuhan untuk masyarakat setempat bisa beribadah. Kok kalian habisi? Perjuangan dan cita-cita kalian macam apa ini? Orang datang punya tujuan dan maksud baik, ingin membangun tanah Papua. Kok kalian habisi? Otak kalian taruh di mana, wahai OPM TPNPB? Kalian selalu menyerukan Tuhan menyertai tanah Papua. Kalian selalu bilang Tuhan bersama orang Papua. Tapi di lain sisi, kalian malah menghabisi orang yang bukan musuh kalian. Kalian menghabisi orang yang tidak tahu apa-apa dan yang mana mereka cuma pekerja biasa yang tidak ada hubungannya dengan mata-mata atau intelijen TNI Polri. Apakah kalian punya data-data yang valid kah? Yang bisa membuktikan kalau 2 orang pekerja bangunan gereja itu bagian dari intelijen atau mata-mata TNI Polri? Kalau kalian memang punya data fakta seperti yang kalian tuduhkan, ya silakan kalian sampaikan ke publik supaya membuat terang kami semua. Jangan kemudian kalian hanya membangun narasi-narasi sesat, klaim-klaim sepihak tanpa bukti, Pace. Itu sama saja kalian fitnah, dan fitnah lebih kejam dari membunuh. Sudah fitnah orang, bunuh lagi. Jahat sekali kalian. Sudah saya sampaikan berulang kali bahwa lawan sepadan kalian bukanlah warga sipil yang tidak menggunakan senjata. Tapi lawan sepadannya kalian adalah militer Indonesia yang sama-sama punya senjata seperti kalian. Kalau warga sipil juga kalian habisi tanpa ada rasa empati dan belas kasihan, artinya kalian itu pengecut. Sungguh sangat pengecut. Yang namanya perang itu, yang kalian hadapi adalah musuh. Kenali siapa musuh kalian baru dihabisi. Bukan seenak otakmu saja, habisi orang tanpa ada alasan yang tepat dan mendasar. Tapi jika kalian merasa atau menduga ada warga sipil yang menjadi bagian dari mata-mata atau bagian dari intelijen TNI Polri, ya selidiki terlebih dahulu. Satu kali lagi selidiki terlebih dahulu, bukan asal dor sana, dor sini, sembarangan. Dan teruntuk juga warga sipil, baik itu orang asli Papua maupun luar Papua. Kalau kalian sudah mengetahui bahwa beberapa daerah di Papua termasuk di Wamena adalah bagian dari operasinya OPM TPNPB, ya silakan keluar dulu toh dari daerah-daerah tersebut. Pergi cari kerja saja di tempat yang paling nyaman atau ke kota-kota sajalah. Kalian juga sudah dibilang berulang-ulang kali juga masih tetap melawan. Kalau sudah seperti ini, mau kasih salah siapa coba? Padahal pihak OPM TPNPB sudah himbaukan berulang-ulang segera tinggalkan daerah atau tempat yang menjadi bagian dari operasi kelompok separatis itu. Ya, silakan keluar, bukan malah melawan. Sebenarnya kalian ini sayang sama nyawa kalian sendiri atau tidak? Sebenarnya kalian itu ingat istri dan anak di kampung kah tidak?
Makanya masih melawan dan datangi daerah-daerah konflik itu. Kita yang rasa diri SDM agak baik itu sebaiknya lebih bijak, bukan malah serah diri bodoh-bodoh ke OPM sana. Alasannya mencari penghidupan. Ya, semua orang juga mencari penghidupan. Tapi tidak dengan cara bodoh datang serah diri ke OPM. Mikir tuh pakai otak, jangan pakai dengkul. Pikir-pikir dulu sebelum ke daerah konflik. Jangan sesudah sampai di daerah konflik, baru berpikir. Itu namanya tolol, tahu? Jadi, selain saya kecewa sama aksi brutal dari OPM yang tidak punya rasa empati dan rasa kemanusiaan, saya juga sesali atau kecewa dengan warga sipil, terlebih warga non-Papua yang masih melawan dengan terus berdatangan ke daerah rawan, tempat di mana OPM selalu melancarkan aksinya. Dan akhirnya dihabisi oleh OPM. Ya, kalau sudah meregang nyawa begini, mau kasih salah siapa coba? Salah sendiri toh? Nah, makanya pikir baik-baik dulu sebelum bertindak. Nah, pemirsa, demikian dulu perbincangan saya sendiri pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih.